semuanya, bertemu kembali dengan saya Apoteker Octaviana Maria Simbolon. Di video YouTube saya kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat hangat, yang cukup menjadi pembahasan terutama di bidang kesehatan. Pada kali ini saya akan membahas yaitu satu topik, yaitu gagal ginjal akut misterius. Dan dalam hal ini secara medis kita kenal dengan nama kasus gangguan ginjal akut atipikal. Dalam hal ini saya sebagai seorang apoteker akan memberikan beberapa paparan terhadap tanggapan dari apoteker, khususnya yaitu dari Ikatan Apoteker Indonesia terhadap kasus gangguan ginjal akut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak 6 bulan lalu terjadi peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak di berbagai kota di Indonesia. Berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, peningkatan kasus terjadi sejak bulan Agustus dan pada bulan September terdapat 78 kasus. Nah, beberapa kanal berita dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa terdapat 66 anak di Gambia yang meninggal dunia setelah menderita gagal ginjal akut. Hasil penyelidikan terkait penyebab ginjal akut tersebut mengarah pada ditemukannya 4 produk obat yang mengandung dietilen glikol dan etilen glikol dalam jumlah yang melebihi ambang batas yang dapat diterima. Nah, rilis tersebut dikonfirmasi oleh WHO yang menyimpulkan bahwa ada produk substandar atau yang terkontaminasi pada 4 produk obat untuk anak di Gambia tersebut. 4 produk obat tersebut ada di slide yang saya perlihatkan, ya, saya nggak sebutkan satu-satu. 4 produk tersebut dengan bersama mereknya. Nah, 4 produk obat tersebut ini diproduksi oleh Maiden Pharmaceutical Limited, adalah sebuah perusahaan manufaktur obat di India. Nah, keempat obat tersebut tidak hanya mengandung paracetamol, tapi juga mengandung anti alergi. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, ada surat edaran yang baru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2022, di mana dalam hal ini fokusnya adalah terkait dengan kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal. Nah, Kementerian Kesehatan ini menyurat kepada semua pihak-pihak yang terkait, dan dalam hal ini salah satunya di bidang kami yaitu adalah Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, di poin nomor 7 nih, bahwa ada sebuah poin yang dijelaskan bahwa tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ya, tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, di poin nomor 8, seluruh apotik untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sebuah statement poin yang menjadi perhatian terkhususnya bagi apoteker, karena ini terkait dengan bagaimana pelayanan kefarmasian sehari-harinya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang apa tanggapan dari apoteker, terutama Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu ya. Jadi saya mengutip dari sebuah artikel dari Institut Teknologi Bandung ITB, bahwa di sini dalam judul artikel yaitu penggunaan paracetamol sirup untuk anak dan kejadian gagal ginjal akut. Nah, di sini di artikel ini dijelaskan apa itu dietilen glikol dan etilen glikol. Jadi dietilen glikol dan etilen glikol adalah bahan kimia yang sering digunakan untuk berbagai industri untuk pembuatan produk seperti resin plastik, anti beku, dan pendingin untuk otomotif. Namun tidak digunakan untuk obat, khususnya obat sirup untuk anak. Keracunan di etilen glikol atau etilen glikol dapat menimbulkan berbagai gejala. Salah satunya yang kita kenal saat ini yaitu gagal ginjal akut. Nah, kasus keracunan di etilen glikol pernah terjadi sebelumnya. Beberapa studi dan analisis telah dilakukan untuk memperkirakan dosis toksik di etilen glikol pada hewan dan manusia. Pada manusia, median dosis toksik yang menyebabkan kematian sebesar 1.600 mg per kilogram berat badan per hari. Badan Regulasi di Jerman menyebutkan dosis dietilen glikol harian lebih dari 0,5 mg per kilogram berat per hari menyebabkan gejala toksisitas. Menurut analisis kejadian keracunan pada tahun 1995 di Haiti, durasi penggunaan dietilen glikol hingga menimbulkan keracunan terdapat pada rentang dari 1 sampai 12 hari, ya.
Karena memang gejala ini akan muncul oleh sebab akumulasi dari penggunaan obat. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa dietilen glikol dan etilen glikol ditemukan pada produk obat? Jika tadi sudah disampaikan bahwa banyak digunakan pada industri. Nah, ini yang kita perlu tahu ya teman-teman, bahwa suatu produk obat tidak hanya mengandung bahan aktif atau bahan yang berkhasiat untuk mengobati kondisi penyakit tertentu. Seperti kita tahu, yang saat ini adalah tidak boleh ya menggunakan sirup paracetamol. Nah, sebenarnya dalam sebuah kandungan sirup paracetamol itu tidak hanya terdapat paracetamol saja ya. Maksud dari statement yang saya sampaikan itu adalah bahwa sirup di dalam sirup paracetamol tidak hanya mengandung paracetamol saja. Sirup paracetamol juga mengandung bahan tambahan yang tidak memiliki efek terapi. Namun, bahan tambahan tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari membantu proses pembuatan obat, melindungi obat dari kerusakan, menutupi rasa obat yang kurang enak, atau mempermudah penerimaan obat oleh pasien. Bahan tambahan obat tentunya harus dipastikan aman dan memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan oleh BPOM. Industri manufaktur obat pun harus melakukan berbagai langkah untuk menjamin kualitas dari bahan tambahan ini sebelum menggunakannya dalam pembuatan produk obat. Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa sirup obat tidak hanya mengandung bahan aktifnya saja, tetapi ada bahan tambahan. Nah, seperti kita ketahui, pemberian obat dalam bentuk sirup tentu lebih mudah diterima oleh anak-anak. Sayangnya, tidak semua bahan aktif obat mudah larut dalam air, sehingga dibutuhkan pelarut lain agar bahan aktif obat tersebut dapat dibuat dalam bentuk sirup. Contohnya yang kita kenal ada paracetamol. Paracetamol memiliki kelarutan, yaitu dia sukar larut dalam air. Nah, jadi diperlukan bahan tambahan yang mana bahan tambahan ini akan meningkatkan kelarutan zat aktif tersebut di dalam formulasi, yaitu sirup. Contohnya seperti itu. Nah, seperti kita ketahui, pemberian obat dalam bentuk sirup memang lebih mudah diterima ya, sudah saya jelaskan. Dalam pembuatan sirup obat, salah satu bahan tambahan yang paling sering digunakan sebagai bahan pelarut adalah propilen glikol atau gliserin. Dietilen glikol atau etilen glikol tidak digunakan sebagai bahan pelarut pada obat sirup ya. Ini merupakan sebuah statement yang harus kita ketahui, bahwa tidak digunakan sebagai bahan pelarut. Kedua bahan tersebut dapat menjadi pengotor atau cemaran pada pelarut seperti propilen glikol atau gliserin. Nah, ini nanti akan diperjelas di tanggapan IAI. Untuk itu, dalam persyaratan registrasi produk obat oleh berbagai otoritas kesehatan ditentukan batas maksimum cemaran di etilen glikol atau etilen glikol yang diperbolehkan. Maka selama cemaran ini berada di bawah batas maksimum, obat dinilai aman ya. Nah, kita kembali lagi pada kasus di Gambia, merujuk pada press release BPOM dan WHO dalam hal ini menemukan 4 dari 23 sampel obat sirup yang ditemukan mengandung dietilen glikol dan etilen glikol yang melebihi ambang batas yang dipersyaratkan. Nah, saat ini otoritas India maupun WHO masih melakukan investigasi asal dari cemaran tersebut dan produksi obat oleh Medon Pharmaceutical telah dihentikan. Nah, ini ya, jadi adanya cemaran. Nah, di sini akan saya bahas lebih lanjut, yaitu tanggapan Ikatan Apoteker Indonesia terhadap kasus gangguan ginjal akut atipikal. Di mana di sini merujuk ya, ini ada suratnya baru rilis tanggal 19 Oktober menanggapi surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, nomornya sudah sesuai dengan surat edaran yang tadi saya sudah lihatkan. Nah, di sini beberapa hal yang kita perlu tahu, bahwa dalam hal ini Ikatan Apoteker Indonesia sebagai Ikatan Apoteker Indonesia melalui surat edaran tersebut menanggapi ya terkait dengan penghentian sementara penggunaan obat sediaan sirup untuk terapi pada anak. Namun kita perlu tahu dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan antara resiko dan manfaatnya dan diputuskan oleh dokter untuk tetap menggunakan obat dalam bentuk sediaan sirup, maka di sini apoteker perlu melakukan pengawasan bersama dokter terkait keamanan penggunaan obat. Ya, jadi adanya perlu pengawasan ya bersama kolaborasi antara apoteker dan dokter. Kedua, merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 105 bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakolope Indonesia atau buku standar lainnya. Nah, di sini senyawa etilen glikol dan dietilen glikol yang dipermasalahkan itu tidak digunakan dalam formulasi obat.
Namun dimungkinkan keberadaannya dalam bentuk kontaminan pada bahan tambahan sediaan sirup dengan nilai toleransi 0,1% pada gliserin dan propilen glikol. Jadi tadi sudah disampaikan ya, bahwa sirup obat itu perlu bahan tambahan, contohnya adalah propilen glikol. Nah, kemungkinan adanya kontaminan pada bahan tambahan tersebut ya, yaitu tadi etilen glikol dan dietilen glikol. Di mana tadi batas toleransinya adalah 0,1% pada tambahan gliserin dan propilen glikol dan 0,25% pada polyethylene glycol. Ini sesuai dengan Farmako Indonesia dan US Pharmacopeia. Batas nilai toleransi tersebut tidak menimbulkan efek yang merugikan. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Nah, obat yang mendapatkan izin edar dari Badan POM tentu sudah melalui proses pengujian dan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kemanfaatannya, serta diproduksi dengan cara pembuatan obat yang baik atau CBOP. Nah, di sini Ikatan Apoteker Indonesia juga menghimbau apoteker yang bekerja di industri farmasi untuk terus berupaya meningkatkan kepatuhan pada standar CPOB, terutama menjaga kualitas obat-obat yang diproduksi. Ikatan Apoteker Indonesia menghimbau kepada apoteker yang bekerja di sarana pelayanan kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan untuk berkolaborasi bersama dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat yang rasional dan aman, rekomendasi penggunaan obat dalam bentuk sediaan lain, dan juga rekomendasi terapi non-farmakologi. Nah, di sini juga Ikatan Apoteker Indonesia menghimbau kepada apoteker juga untuk berkolaborasi dalam hal monitoring penggunaan obat oleh pasien atau masyarakat. Lalu, apoteker juga diharapkan di poin nomor 9 yaitu memperhatikan kemungkinan terjadi interaksi obat ataupun interaksi antar obat dengan makanan yang beresiko menimbulkan kejadian fatal seperti kegagalan organ termasuk kondisi gagal ginjal akut. Yang terakhir, Ikatan Apoteker Indonesia juga menghimbau kepada apoteker untuk tetap memantau perkembangan informasi terkini dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan benar sesuai referensi terkini untuk menenangkan masyarakat. Ya, kami sebagai apoteker tentu memahami bahwa dengan pemberitahuan bahwa tidak boleh dikonsumsi sementara sediaan sirup tentu akan meresahkan masyarakat. Nah, di sini sesuai dengan instruksi dari ataupun edaran dari Kemenkes RI, maka untuk sementara memang tidak didistribusikan terlebih dahulu sediaan sirup sambil menunggu pemberitahuan selanjutnya dari Badan BPOM. Dan perlu diketahui bahwa bukan paracetamol sirup saja gitu ya, tapi semua jenis sediaan sirup yang dimana ada tentu bahan tambahannya ya. Jadi di sini bahwa yang mengakibatkan permasalahan adalah kontaminan dari bahan tambahan tersebut, yaitu tadi senyawa etilen glikol dan dietilen glikol yang sebenarnya tidak digunakan dalam formulasi obat tetapi merupakan bahan tambahan pada sirup. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait informasi dari ataupun tanggapan dari Ikatan Apoteker Indonesia terhadap kasus gagal ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut atipikal yang terjadi pada saat ini. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.